Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Gazia Pramudito dengan NIM 211021125. Saya adalah mahasiswi Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang tugas lab act dari patologi anatomi FK UPN VJ Blok FPS 2 yang nanti akan diberi suatu kasus dan saya akan berusaha untuk mengidentifikasi dan menjelaskan kasus tersebut. Pertama-tama akan saya bacakan kasusnya. Seorang laki-laki berusia 45 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai petani datang ke poliklinik rumah sakit dengan keluhan ada luka menggaung di sekitar bibir kanannya yang dirasakan sekitar 1 tahun terakhir. Gambaran makroskopik dan mikroskopik terlihat seperti yang Anda lihat di bawah ini. Untuk yang makroskopiknya yang di sebelah kiri, bisa kita lihat di bagian bibirnya ada luka, bibir sebelah kanan ada lukanya. Lalu untuk mikroskopiknya ada di sebelah kanan. Bagian kanan ini terlihat gambaran mikroskopik dari kasus ini. Di sini saya akan berusaha untuk menjawab dari instruksi yang sudah diberikan. Yang pertama, saya akan berusaha menjawab apa kelainan dari kasus tersebut. Yang kedua, termasuk dalam jenis tumor manakah kelainan tersebut. Yang ketiga, menerangkan secara singkat mengenai kelainan tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana gambaran dari makroskopik dan mikroskopik dari kelainan ini. Jadi saya akan berusaha menjawab apa kelainan dari kasus tersebut. Bisa kita lihat di gambar yang makroskopiknya terlihat terlihat ada luka di bagian bibir sebelah kanan. Yang kita tahu luka tersebut terlihat warnanya seperti hitam kemerahan dan seperti ada tonjolan di bagian bibir tersebut. Tonjolan bisa berarti tumor. Jadi kita bisa curiga adanya tumor dan ternyata kasus ini adalah tumor ganas. Tumor ganas khususnya dari sel epitel yang bernama karsinoma sel basal atau bisa juga disebut dengan basalioma. Jadi kelainan dari kasus ini yaitu karsinoma sel basal atau basalioma. Selanjutnya, termasuk ke dalam jenis tumor manakah kelainan tersebut? Kita sudah tahu, nama tumornya adalah tumor ganas, tumor yang ganas, karsinoma sel basal atau basalioma. Jadi, jenis tumor dari karsinoma kita tahu dari kata karsinoma. Karsinoma itu untuk menandakan bahwa dia tumor ganas yang berasal dari sel epitelial. Karena sudah diatur seperti itu untuk yang tumor ganas sel epitelial karsinoma dan untuk yang tumor ganas sel mesenkimal itu sarkoma. Jadi dari kata-katanya sendiri pun kita bisa menentukan dari jenis apa tumor ini. Dan karena ada karsinoma, kita bisa menyimpulkan bahwa tumor ini berasal dari tumor ganas sel epitelial. Selanjutnya, ini adalah tabel tata nama tumor. Bisa kita temukan karsinoma sel basal yang warna kuning, highlight warna kuning. Bisa kita temukan dia berada di tumor ganas. Lalu dia juga jaringannya berasal dari tumor dari epitel. Di highlight yang warna hijau. Sudah saya highlight warna hijau itu tulisannya tumor berasal dari epitel, dan yang warna biru sel basal kulit atau adnexa. Jadi karsinoma sel basal ini adalah tumor yang berasal dari sel epitel, khususnya sel basal kulit atau adnexa.
Tapi kita tahu dari penulisan karsinoma sel basal juga bisa disebut dengan basalioma. Saya back sebentar, basalioma. Kita tahu bahwa oma itu biasanya digunakan untuk penamaan tumor jinak. Tetapi mengapa karsinoma sel basal ini yang termasuk tumor ganas, mengapa dia diberi nama bisa disebut juga sebagai basalioma? Ternyata ada pengecualian pada jenis tumor ganas yang berasal dari sel epitel. Ini sudah saya tuliskan. Yaitu yang pertama ada hepatoma, yang kedua basalioma, seninoma, choriokarsinoma, dan yang terakhir melanoma. Dalam kasus yang kita punya yaitu basalioma. Walaupun belakangnya oma, tetapi dia tetap tumor ganas dari sel epitel. Jadi ini perlu diingat nama-nama dari tumor ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang basalioma sesuai dengan kasus yang kita dapat. Karsinoma sel basal atau basalioma, pengertiannya apa sih? Jadi karsinoma sel basal merupakan kanker yang timbul lambat dan jarang bermetastasis yang lazim ditemukan. Kelainan tersebut cenderung terjadi pada tempat-tempat yang terpajan sinar matahari dan pada individu dengan kulit yang kurang berpigmen. Jadi intinya, karsinoma sel basal ini kanker ganas, tapi dia timbulnya lambat. Dan dia juga jarang bermetastasis. Biasanya ditemukan pada daerah-daerah yang panas gitu, yang banyak sinar matahari, seperti daerah Khatulistiwa, terus juga pada individu yang kulitnya kurang berpigmen. Contohnya kalau misalnya di daerah Khatulistiwa bisa di Australia misalnya, seperti itu. Yang ciri-ciri karsinoma sel basal atau basalioma. Jadi ciri-cirinya tadi seperti definisinya, dia tumbuhnya lambat, dia jarang bermetastasis, namun sangat infiltratif, dan destruksi lokal ditandai dengan adanya ulkus dalam dan luas, ulkus rodent. Jadi walaupun dia jarang bermetastasis, tapi dia sangat infiltratif dan destruksi lokal. Lalu, karsinoma sel basal ini dapat tumbuh menonjol, mengingat dia adalah termasuk tumor ganas, dan tumor sifatnya yaitu menonjol. Berdiferensiasinya buruk, lalu lokasinya ada di pipi, hidung, dan daun telinga. Pada kasus ini lokasinya di bibir sebelah kanan. Dan etiologinya karena sinar matahari. Seperti yang disebutkan di definisi tadi, etiologinya sinar matahari kan, berarti dia cenderung ke daerah yang panas. Lalu lanjut, ini adalah gambaran makroskopik karsinoma sel basal. Bisa kita lihat di gambar warnanya hitam kemerahan. Terus dia menonjol gitu ya. Batasnya tegas. Karena sesuai dengan sifatnya dia tidak bermetastasis. Jadi batasnya tegas. Lalu dia juga telangiektasis atau sering disertai pembuluh darah subepidermal yang mengalami dilatasi. Lalu ini gambaran mikroskopiknya karsinoma sel basal atau basalioma. Jadi epitel skomosanya berlapis, bisa dilihat gambar. Masa tumor dari stratum basal epidermis. Jadi masa tumornya tuh berasal dari stratum basal paling bawah dari epidermis. Sel tumornya berbentuk oval, spindle, nukleusnya berbentuk bulat, oval, lalu dia hiperkromatik atau intinya lebih gelap. Jadi warna intinya tuh cenderung lebih gelap. Stromanya terinvasi sel tumor, lalu sel tumornya berkelompok membentuk pulau, di mana bagian tepinya dikelilingi oleh sel tumor dengan inti tersusun palisade.
Inilah gambaran mikroskopiknya. Dan itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai kasus ini. Referensi yang saya dapat dari buku Robbins edisi 9. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.